Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pendidikan IPS SD 2. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari pembelajaran IPS itu sendiri. Pembelajaran IPS adalah suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan kewarganegaraan. Pembelajaran IPS dilakukan untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS harus diajarkan oleh guru-guru atau pengajar yang memiliki di bidang IPS itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Dina IP Herawati, NIM 1910125220015. Nomor absen 17. Baik, selanjutnya ada B, problematika pembelajaran IPS di SD. Problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik yang berarti masalah atau persoalan. Problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal. 1. Problematika pembelajaran IPS di SD kurikulum 2013. 1. Ada problematika internal. Problem internal guru adalah masalah yang timbul dari dalam diri guru itu sendiri. Yang kedua ada problematika eksternal. Problematika eksternal guru adalah masalah yang timbul dari luar diri guru seperti karakteristik peserta didik, perangkat pembelajaran guru yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, nomor absen 27 dengan NIM 1910-1252270 dari kelas 3E PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai problematika pembelajaran IPS di SD kurikulum KTSP. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi bahwa substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Keterpaduan ini menuntut penyajian materi yang saling terkait antara disiplin-disiplin ilmu yang tergabung dalam mata pelajaran IPS, yaitu ada sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi. Namun, pada praktik di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar guru IPS tidak menerapkan pembelajaran secara terpadu atau tidak menerapkan pendekatan tematik sebagaimana dianjurkan dalam standar proses pembelajaran KTSP. Jadi, kondisi inilah yang menyebabkan tidak berkualitasnya pembelajaran IPS di sekolah atau di madrasah. Hal ini disebabkan oleh kualifikasi guru yang mengajar tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Selanjutnya ada hasil penelitian dari Wahid Murni tahun 2014, yaitu menunjukkan prioritas permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan pembelajaran mata pelajaran IPS secara terpadu dengan menggunakan tema adalah yang pertama, kurangnya pemahaman tentang cara mengembangkan materi IPS secara terpadu. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang konsep pembelajaran IPS terpadu. Yang ketiga, ketersediaan sumber belajar atau literatur di madrasah. Yang keempat ada media pembelajaran yang terbatas. Yang kelima, kemampuan untuk merencanakan pembelajaran IPS terpadu. Yang keenam, kemampuan dalam menerapkan metode dan teknik pembelajaran. Yang ketujuh, kemampuan dalam melaksanakan penilaian pembelajaran. Yang kedelapan, kemampuan guru dalam menyampaikan informasi. Yang kesembilan, kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat. Yang kesepuluh, kondisi kelas kurang kondusif. Dan yang terakhir yaitu yang ke-11 yaitu komunikasi antar guru IPS terbatas. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia, absen 55 dengan NIM 1910-1253200086. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang C, ada pemecahan masalah pembelajaran IPS di SD. Penyelesaian masalah adalah proses pemikiran dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam pembelajaran IPS, sumber belajar bisa diambil dari hal-hal yang bersifat aktual yang terjadi dalam masyarakat. Dan di sini ada langkah-langkah pemecahan masalahnya. Menurut J. Tobroni 2012 halaman 336 menyatakan bahwa pemecahan masalah ini dapat dilakukan dengan 6 tahap.
sebagai berikut. Yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua menelaah masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan dan mengelompokkan data sebagai bahan pembuktian hipotesis, yang kelima ada pembuktian hipotesis, dan yang keenam ada membuat kesimpulan. Dari Ruskandi dan Hendra 2016. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pada slide selanjutnya, yaitu pada D, pengembangan HOTS dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama yaitu pengertian High Order Thinking Skill atau HOTS. Menurut Brockhart tahun 2010 menggunakan 3 istilah dalam mendefinisikan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, yaitu 1. HOTS sebagai proses transfer dalam konteks pembelajaran adalah melahirkan belajar bermakna atau meaningful learning. Artinya, siswa dalam setiap proses pembelajaran akan menumbuhkan suatu kesan terhadap diri mereka dan mengubah cara berpikir mereka serta menambah pengetahuan mereka. Yang kedua yaitu HOTS sebagai proses berpikir kritis dalam konteks pembelajaran adalah membentuk peserta didik yang mampu untuk berpikir logis atau masuk akal, reflektif, dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan adanya HOTS, diharapkan siswa mampu untuk memiliki pendirian yang kuat dan mampu secara dini untuk mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, yaitu HOTS sebagai proses penyelesaian masalah adalah menjadikan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan real dalam kehidupan nyata yang umumnya bersifat unik. Dalam setiap problem yang kita berikan, tentu hal yang kita harapkan adalah siswa mampu untuk berpikir kritis dan mampu untuk menemukan jalan permasalahan yang ada pada diri mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sopa, NIM 19101252200065. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagian D, pengembangan HOTS atau High Order Thinking Skill dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang kedua yaitu hasil pengamatan HOTS. Yang pertama, hasil pengamatan HOTS oleh Jamila K. Baderan. Berdasarkan hasil studi Program for International Student Assessment atau disingkat dengan PISA tahun 2015, di mana Indonesia berada pada peringkat 69 dari 76 negara. Sedangkan dari hasil studi Trends in International Mathematics and Science Study atau disingkat dengan TIMSS menunjukkan peserta didik Indonesia berada pada peringkat 36 dari 49 negara dalam hal melakukan prosedur ilmiah. Hal ini didukung pula oleh data dan fakta tentang hasil belajar peserta didik khususnya di kota Gorontalo selama 3 tahun terakhir. Kemudian pada fakta yang pertama, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik hanya menghafal konsep dan kurang mampu menggunakan konsep yang dimilikinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan konsep tersebut. Kemampuan peserta didik dalam menentukan dan merumuskan masalah juga masih kurang. Dalam proses pembelajaran, penyampaian muatan materi pelajaran belum optimal, di mana metode ceramah konvensional masih sangat dominan sehingga pembelajaran terkesan bersifat teacher center atau hanya berpusat kepada guru. Akibatnya, peserta didik menjadi pasif. Selanjutnya, fakta yang kedua, kurangnya pengetahuan dan kreativitas yang dimiliki oleh guru dalam menerapkan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning pada pembelajaran di sekolah dasar. Di samping itu, pemahaman guru tentang soal HOTS serta kemampuan guru dalam membuat soal HOTS masih kurang. Dan yang terakhir, fakta yang ketiga, proses pembelajaran di sekolah dasar saat ini belum dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis karena hanya berorientasi pada usaha untuk mengembangkan dan menguji daya ingat peserta didik saja. Selanjutnya yang kedua adalah hasil pengamatan HOTS oleh Maharani Junior dan lain-lain pada tahun 2015.
Salah satu kemampuan guru yang harus dimiliki dan menjadi bagian yang paling penting adalah kemampuan untuk membuat dan mengembangkan alat evaluasi hasil belajar siswa seperti ulangan tengah semester. Pada fakta yang pertama, hasil wawancara dengan guru kelas 5 SD bahwa guru tidak membuat sendiri soal ulangan tengah semester UTS pada mata pelajaran IPS kelas 5, tetapi mengambil soal-soal dalam bank soal di internet yang relevan dan materi yang akan diujikan untuk siswa. Padahal kan seharusnya guru tersebut membuat dan mengembangkan sendiri soal-soal untuk evaluasi hasil belajar siswa. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Rozainah, NIM 1910125320010. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu fakta yang kedua. Terungkap bahwa pada ujian tengah semester, pada mata pelajaran IPS yang dirancang dan disusun oleh guru, cenderung lebih menguji tentang aspek kognitif. Kemudian, padahal buku-buku pembelajaran yang menunjang kegiatan belajaran di sekolah telah menyajikan berbagai materi yang dapat mengajak siswa untuk belajar lebih aktif dan menyajikan berbagai konsep materi yang sistematis. Kemudian, dari hasil pengamatan Hodge oleh Sutaryanto 2020, mendapatkan fakta pertama, yaitu berdasarkan wawancara ditemukan bahwa jarang sekali penerapan model pembelajaran yang inovatif. Dan guru cenderung menggunakan metode ceramah dan hanya memberikan materi dengan konsep-konsepnya saja, dan siswa hanya mendengarkan dan mencatat konsep-konsep tersebut. Kemudian, fakta yang kedua, pada perangkat pembelajaran atau silabus dan RPP dari guru masih menggunakan tahun sebelumnya, yaitu dari tim KKG dan belum ada pengembangan. Kemudian fakta yang ketiga, minimalnya penggunaan bahan ajar percetak selain buku paket yang bisa digunakan yaitu BSE dan LKS dari percetakan, dan menyebabkan guru belum menggunakan bahan ajar yang mendukung pembelajaran Hodge. Kemudian fakta yang terakhir atau fakta yang keempat, pembelajaran IPS khususnya pada materi kelas 5 yaitu tentang penjajahan di Indonesia. Materi yang diberikan secara berturut-turut atau terus-menerus sehingga siswa hanya mendengarkan, membuat siswa bosan karena pembelajarannya hanya mendengarkan materi tanpa adanya eksplorasi dalam melaksanakan masalah tersebut. Jadi, siswa akan bosan. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.